Saya Muhammad Burhanuddin dari Pati, Jawa Tengah. Pati. Ya, mari. Saya boleh bertanya 4 pertanyaan? Boleh? Boleh. Boleh. Akhirnya aja angel-angel. Pertanyaan pertama. Di daerah saya, Pati, Jawa Tengah, di suatu masjid di mana masjid tersebut ada orang ahli bid'ah yang di mana orang tersebut ketika mengimami sholat gerakannya salah, bacaannya kurang fasih, sehingga ada suatu fenomena yang mana orang tidak berilmu mengimami orang yang ahli ilmu. Maka orang ahli ilmu itu diimami oleh orang yang tidak berilmu, yang akhirnya imam tersebut gerakannya salah dan bacaannya tidak fasih. Dan Rasulullah SAW bersabda, rusaknya imam tidak membawa rusaknya makmum. Dan di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la yusallina sholata sittina sanah lam tuqbalu sholah yutimmur ruku'a wa la yutimmus sujuda yutimmus sujuda wa la yutimmur ruku'a. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Su'aibah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada dalam kitab Sahih Al-Targhib nomor 596. Jadi yang pertanyaan saya, apa saya harus memutus sholat atau membatalkan sholat ketika diimami oleh orang yang tidak berilmu itu? Apa makmum harus memutus sholat ketika diimami orang tidak berilmu? Bagaimana kamu bisa mengukur orang tidak berilmu? Makanya kalau dalam satu kampung, dalam satu masjid, di situ ada pengurus masjid. Nah, kemudian sudah musyawarah dari pengurus masjid itu mengangkat suatu imam masjid. Imam masjid, terutama imam itu memang bacanya fasih, ya, sholatnya pun benar, iso sholat dengan sholat benar, bacanya fasih, ya. Itu ditetapkan menjadi imam masjid itu. Kemudian ada orang alim, mungkin orang ilmu, lulusan pondok pesantren, paham tentang agama, tapi dia setiap 5 waktu sholat tidak pernah di rumah. Tidak pernah di rumah. Maka muat menetapkan ketentuan masjid itu, nah jane sing pinter agama kuwi nek awan nyambut gawe engko mulih-mulih wis bengi. Ya. Jadi ora iso dadi imam masjid iki ora iso. Karena waktunya. Ada orang alim tentang agama tidak bisa ngimami masjid karena waktu. Ini ada orang fasih bacaan betul, sholatnya betul, hanya kurang berilmu, kurang pandai dalam hal ini. Baik, bagaimana ngertinya kurang pandai? Yang penting kalau itu imam sholat, sholatnya betul, bacaannya betul, boleh jadi imam sah itu. Yang penting dia itu bisa sholat dan bacaannya benar, sholatnya ya betul. Perkara kurang pandai, dia tidak pernah kuliah, tidak pernah mondok, hanya dia ya bisa baca sholat dengan betul, bacaannya ya betul, sholatnya rakaatnya ya betul, tumuk ninahnya betul, sah sholatnya. Tata cara sholat juga tahu udah. Artinya dalam seluk beluk yang kaitan dengan sholat dia paham, itu boleh sah. Ada orang alim datang itu mau makmum boleh saja. Ya, nah, sampai karena ada imam masjid yang ditetapkan oleh musyawarah itu menjadi imam masjid, ada orang lulusan pondok dari Al-Azhar sana datang ke sini, dia merasa pinter sendiri masa ini. Nah, kampung ini yang paling pinter aku lah, kok ini diimami? Ya ilmunya kan lebih banyak saya, harus saya jadi imam. Tidak boleh itu, kamu tidak punya tempat di situ. Ya, dalam hadis Nabi diterangkan, jangan menempati kedudukan orang yang bukan tempatmu. Karena ditetapkan imam masjid itu
Walaupun kamu merasa lebih pandai, jangan menempati tanpa seizin yang punya tempat. Itu lagi kalau masalah ukuran sholat itu yang penting sholatnya bener, tahu, bacaannya pun cetok, asih. Nah itu lah. Itu sholatnya sah. Nah, terus kalau ada orang datang merasa lebih bener terus ini diganti imamnya saya aja, nggak boleh itu. Namanya ngerebut kedudukan orang lain, itu dosa. Ya. Nah, kalau imamnya tadi salah, diluruskan tidak mau, makmumnya sudah masuk di itu, ngerti imamnya salah, kandani ya serang gugu ya. Kamu memutus tidak meneruskan sholat dan itu boleh saja. Tapi kalau imamnya benar, sholatnya benar, bacaannya benar, rekaatnya benar, tumak ninahnya benar, apa yang mau disalahkan? Ya itulah ya. Lalu imamnya pakai kunut, ya. Imamnya pakai kunut. Saya berkeyakinan tidak pakai kunut. Ya, kalau kamu berkeyakinan tidak kunut, kebetulan mendapatkan imam kunut, ya sudah. Imamnya kunut, kamu tidak usah ikut kunut. Ya, tidak usah mutus masalah kunut dan tidak kunut saja. Imamnya kunut ya sudah. Biar kunut, saya tidak ikut kunut, tapi saya tidak mau mendahului imam. Tuh imamnya tak tinggal, lagi kunut tak tinggal rukuk, saya rasa makmum malah. Ya, kalau betul, nek imamnya salah, menurut keyakinan kita ya tidak pakai kunut yang betul, yang pakai kunut itu tidak betul. Nah, imamnya pakai kunut menurut keyakinan betul bagi dia, tidak usah dipermasalahkan. Yang mau kunut silakan kunut, yang tidak kunut ya tidak usah ikut kunut kita. Mungkin bacaannya kurang fasih, ya. Kurang fasih memang adanya di desa itu yang bisa menjadi imam rawatib. Sholat 5 waktu yang bisa ya imam itu. Karena ini belum belajar tahsin, ya. Nasib belajar tahsin ini saya bahasanya tentu lebih fasih. Tapi dia menjadi imam itu ditetapkan jadi imam 5 waktu itu susah, berat. Ya sudah yang jadi tetapi tadi kalau memang kurang fasih bacanya bisa bacaan mana yang keliru bisa ditegur, diluruskan. Setelah selesai sholat bisa diajak omong-omong. Mana bacaan yang kurang fasih tadi mana diluruskan. Asal dengan sopan, dengan baik meluruskan, insya Allah diterima juga. Ada tak? Orang bacaan sekarang ihdinas siratal mustaqim. Salah atau benar? Nah, itu ada yang bilang salah, enggak sah. Padahal ada guru ngaji, nek ngajari ngaji, baca qaf itu kudu nyekluk tenan gitu. Ya qaf itu ya, qaf harus qaf. Siratal mustaqim. Ada yang mengatakan itu salah. Ada yang mengatakan yang betul siratal mustaqim di sini tapi enggak usah pakai cekluk begitu. Ya, itu boleh nggak apa-apa. Yang penting tidak merubah arti. Ya, apalagi sini kamu baru mendapatkan bacaan itu, ya nggak? Kamu menemukan orang bacaan, ada yang baca ro itu bacanya ra, ya, siratal ladzi, kemudian siratal ladzi. Siratal ladzi, bacaan itu. Tulisannya ya ro. Ya. Nah, apa kamu akan mengatakan salah itu? Pokoknya kuwi pancen unine bukan muni ra angel. Saya ngono kuwi. Ana kebiasaan dialek bahasanya seperti itu. Ya, itu mudah-mudahan bisa dipahami.